Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik pada hari ini. Kita tampilkan grafiknya untuk trending topiknya apa saja. Tentunya yang pertama yang menarik perhatian dari sejak kita bangun tidur tadi ya Jessica. Betul sekali. Joe Biden yang ternyata mundur, ini juga tinggi sekali, lebih dari 4.000 pencarian. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan petugas damkar Depok yang ini viral ya dalam beberapa hari terakhir karena ada room tour. Kira-kira room tournya kayak apa ya? Kan sebagai menyuarakan aspirasinya ya akan kekurangan peralatan yang dikatakannya seperti itu. Nah, kita akan simak semuanya dalam trending topik Newsline berikut ini. Ya pemirsa, kita akan membahas trending topik yang pertama yaitu Joe Biden yang mundur dari bursa, ya kita bisa kata pencalonan presiden di Amerika Serikat nanti pada bulan November 2024 nih. Ya cukup kaget ya karena setelah hampir sebulan didesak sebenarnya Joe Biden ini akhirnya menyatakan diri mundur dari perebutan bakal calon presiden Amerika Serikat. Jadi ini diumumkan Biden pada hari Minggu waktu setempat, tepatnya dalam surat pernyataan. Seperti inilah surat pernyataannya pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca yang diunggah akun media sosial X miliknya. Biden menyebut menjadi presiden Amerika adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidupnya, namun kali ini harus mundur. Mungkin salah satunya adalah penyebabnya adalah masalah kesehatan kali ya. Jadi pemirsa, perlu diketahui nih ya, kalau Biden adalah presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menarik dirinya di menit-menit akhir dalam kompetisi pemilu. Dan sebetulnya ini dikarenakan desakan dari sejumlah pihak di Partai Demokrat dan juga loyalis partai. Oke, jadi desakan dari partai dan juga loyalisnya aja. Reaksi keras dari para pendukung Demokrat juga muncul nih gak lama setelah debat perdana calon presiden 2024. Yang mengikuti debat perdananya pasti menyimak hal-hal yang disampaikan oleh Biden pada waktu itu. Selama debat berlangsung, Biden tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya begitu ya, dan juga sedikit kesulitan dalam mengutarakan poin-poin dasar. Publik pun akhirnya tertuju pada kandidat lainnya yaitu Trump. Nah, setelah debat kemudian Biden kembali melakukan kesalahan yang cukup fatal ya saat pertemuan puncak NATO. Apa sih kesalahannya nih Jessica? Jadi Naila dan pemirsa, kesalahan yang ini sempat dibahas ya oleh media sosial dan juga global, yaitu salah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Putin. Agak jauh ya. Dan kemudian 5 hari yang lalu Biden ini kembali didiagnosa menderita COVID-19 untuk ketiga kalinya. Dan kondisi ini juga menyebabkan ia harus menunda perjalanan kampanye ke Las Vegas. Jadi udah ada rangkaian-rangkaiannya ya yang mendorong ia harus mundur. Dan pemirsa, sejauh ini Partai Demokrat belum mengumumkan sebetulnya siapa sih yang menjadi kandidat pengganti Biden untuk mewakili dia di Pilpres. Dan Biden juga mengatakan dirinya mendukung wakilnya saat itu, Kamala Harris, yang menjadi bakal calon presiden. Sudah dapat dukungan kuat ini ya dari Biden, yaitu Kamala Harris, dan juga berbagai dukungan juga mengalir kepada Kamala Harris untuk menggantikan sosok Biden ini. Langkah Biden yang menarik diri tentunya membuat Demokrat kembali dilanda kekacauan ya menjelang Pilpres Amerika Serikat yang digelar pada 5 November. Namun penunjukan Biden sebagai penggantinya menjadi angin segar juga nih bagi Partai Demokrat. Biden mengklaim Kamala merupakan sosok rekan yang luar biasa yang mendampinginya selama masa jabatan. Jadi pemirsa, beberapa tokoh politik dari Partai Demokrat ini juga menunjukkan dukungannya kepada Kamala. Ini diantaranya adalah Bill dan juga Hillary Clinton. Dan pemirsa, berdasarkan hasil survei dari Partai Demokrat menunjukkan kalau dukungan terhadap Kamala Harris, yang kalau kita lihat dari hasil surveinya, dukungan untuk menunjuk Harris ini maju di Pilpres mencapai 49%. Ini lebih tinggi sedikit dari Biden yang meraih 46% suara. Jadi lebih seru dong ya kalau Kamala Harris ini muncul dan perolehan suaranya ternyata surveinya hanya beda sedikit saja begitu. Nah, dukungan ini juga disambut ya oleh Harris yang menyampaikan bahwa dirinya akan mencalonkan diri dari partai melalui pernyataan tertulis. Kamala Harris juga menyatakan bahwa niatnya untuk memperoleh dan memenangkan dukungan
dari partai. Dan selanjutnya Biden hanya akan menjabat sebagai presiden hingga Januari 2025. Dan selama periode tersebut ia akan fokus untuk menyelesaikan masa jabatannya. Nah, sekarang menjadi menarik sebetulnya bagaimana sih respon para pemimpin dunia terhadap mundurnya Biden dari bursa capres di Amerika Serikat. Oke, kita akan melihat bagaimana responnya. Yang pertama di unggahan akun X Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, bukan Donald Trump ya pemirsa, Donald Tusk yang menyampaikan keputusan yang diambil Biden adalah keputusan yang sulit. Nah, sementara ada juga dari Perdana Menteri Inggris yang baru saja terpilih, Keir Starmer, juga menyatakan ia menghormati keputusan Biden dan juga berharap tetap bisa bekerja sama selama sisa jabatannya. Ada lagi nih dari saingannya Donald Trump. Siapa ini yang mengatakan Biden tidak layak mencalonkan diri dan tak layak menjadi presiden Amerika Serikat? Itu kata Donald Trump sendiri ya, kata saingannya. Baik. Nah, kemudian Donald Trump juga sempat mengatakan bahwa katanya Kamala Harris justru calon yang lebih mudah di menjadi pesaingnya, katanya seperti itu menurut Donald Trump. Jadi tuh kalau kita melihat dari surveinya juga ya pemirsa, kalau Donald Trump dan juga Biden sebetulnya mereka juga tipis. Kalau untuk Biden saat ini sampai dari 15 sampai 16 Juli itu 43%. Sedangkan untuk Donald Trump ini mencapai 46%. Dan pemirsa tahu nggak sih ternyata dengan adanya pengunduran diri dari Biden dan ini menjadi pertanda sendiri nih bagi Donald Trump dan ternyata berbagai respon tidak hanya dari para pemimpin negara. Kami juga memantau nih ya kalau pada pagi hari ini pasar keuangan ini juga terdampak pemirsa karena kalau kita lihat hingga saat ini indeks dolar pun sudah turun ke 104 yang artinya kita juga melihat berbagai komoditas mengalami kenaikan harga. Karena adanya indikasi kalau dari mundurnya Biden seperti itu ya. Wah, jadi kita tunggu nih kapan bisa stabil lagi tentunya ya dari perekonomian semuanya terdampak. Nah, kemudian ini juga ada berbagai tanggapan lagi. Menurut AFP, pengunduran diri Biden dari Pilpres ini sudah lama diperkirakan. Kabar resminya akhirnya datang mendadak. Kemudian beberapa hari ya setelah Biden terkena COVID-19 dan sepekan usai Donald Trump menjadi sasaran tembak. Nah, kalau kita lihat lagi mengenai ini, Wakil Presiden Kamala Harris ini sebenarnya alternatif utama ya untuk bisa maju untuk menggantikan Biden. Dan diungkapkan oleh sejumlah kalangan begitu ya bahwa penampilan Biden yang dikatakan dalam pidato ataupun dalam debat sebelumnya ini kurang menunjukkan performa yang maksimal terkait juga masalah kesehatan. Nah, kalau kita lihat lagi berbagai hal sudah dilakukan Kamala Harris ya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, ditugaskan menangani berbagai masalah termasuk migrasi di perbatasan selatan, hak memilih dan juga aborsi. Ia menjadi pembela yang vokal dan efektif untuk hak perempuan atas layanan kesehatan termasuk juga aborsi dan hal ini berlanjut hingga kampanye 2024 di mana secara rutin Kamala Harris hadir dalam kampanye yang memperingatkan bahwa terpilihnya kembali Donald Trump akan semakin membatasi akses perempuan terhadap layanan aborsi. Jadi memang banyak sekali fokus yang saat ini dilontarkan dan juga dilihat nih dari Amerika Serikat. Jadi pemirsa kalau kita melihat di Amerika Serikat saat ini kondisinya yang pertama kalau kita lihat ya dari COVID sampai saat ini tentunya inflasi ini masih menjadi persoalan karena inflasi di Amerika Serikat akan berdampak pada suku bunga bank sentral dan tentunya nanti akan berdampak kepada Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua nanti dampaknya bagaimana dengan perang dagang terutama dengan Tiongkok. Nanti juga akan berdampak pada kita nih sebagai masyarakat Indonesia terutama pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian ada juga nih lainnya tadi terkait dengan imigrasi dan juga kesehatan. Ini menjadi fokus di Amerika Serikat dan kita akan lihat bagaimana ke depannya terutama nanti ya bulan November 2024. Inflasi, perang dagang, fokus kesehatan termasuk juga layanan aborsi ya ketika mungkin nanti Kamala Harris mencalonkan diri, apakah juga nanti ketika dua kandidat ini ya apa-apa saja yang akan dibicarakan begitu ya mengenai poin penting dari masing-masing ketika nantinya mereka terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan petahana Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan presiden dari Partai Demokrat pada hari Minggu siang waktu Amerika mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju.